Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Mutiur Rahman dari kelompok 2 pajak ingin menampilkan hasil presentasi kelompok kami. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota saya. Pertama, eh, saya sendiri sebagai moderator Ahmad Mutiur Rahman. Yang kedua, Stefani Nuri. Yang ketiga, Marsyanda Putri. Yang keempat, Doni Alfalah. Dan yang kelima, Syauki Hidayat. Baiklah, langsung saja masuk slide pertama yang akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baiklah, untuk tabel yang pertama, itu tabel pegawai tetap dan tenaga kerja lepas. Yang pertama, pegawai tetap. Itu Oktober perdana, penghasilan bruto Desembernya 12.040.000. PPh dipotong Desembernya 486.333. Penghasilan bruto tahun 2017 yaitu 157.980.000. PPh dipotong tahun 2017 yaitu 2.025.000. Untuk perhitungan penghasilan bruto per bulannya dan PPh dipotong per bulan bisa kita lihat halaman 8. Di sana ada perhitungannya untuk Oktober perdana. Jadi angka yang diambil yaitu jumlah penghasilan bruto sebulan senilai 12.040.000. Untuk PPh yang dipotong sebulan yaitu yang di paling bawah senilai 486.333. Dan untuk penghasilan bruto tahun 2017-nya bisa kita lihat halaman 23. Di sana juga ada penghitungannya, yaitu yang diambil yaitu jumlah penghasilan bruto setahun senilai 157.980.000. Dan PPh dipotong tahun 2017 yaitu yang ada yang paling bawah itu 2.025.000. Begitu juga untuk Wicaksana Abdurrahman sampai Charles, yaitu di mana Wicaksana dapatkan penghasilan bruto Desember senilai 8.072.000. PPh dipotong 92.866. Penghasilan bruto tahun 2017 104.614.000 dan PPh dipotong tahun 368 juta dan PPh dipotong tahun 2017 senilai 368.150. Berikutnya Abdurrahman. Untuk penghasilan bruto Desembernya 7.822.000. PPh dipotong Desember 118.491. Penghasilan bruto tahun 2017 106.264.000 dan PPh dipotong tahun 2017 589.000. Selanjutnya untuk Permana. Penghasilan bruto Desembernya 7.572.000. PPh dipotong Desember 125.366. Penghasilan bruto tahun 2017 100.164.000 dan PPh dipotong tahun 2017 senilai 441.750. Selanjutnya Yuliawan. Penghasilan bruto Desembernya 5.800.000, PPh dipotong Desembernya 43 juta. Penghasilan bruto tahun 2017 79.600, PPh dipotong tahun 2017 475.000. Selanjutnya Artanti. Penghasilan bruto Desembernya 4.952.000, PPh dipotong Desembernya 0. Kenapa 0? Karena PTKP Artanti lebih besar dari penghasilan netonya. Untuk penghasilan bruto tahun 2017 senilai 67.824.000, PPh dipotong tahun 2017 senilai 221.000. Untuk Puspitasari, penghasilan bruto Desembernya 4.952.000, PPh dipotong Desember 3.916 rupiah, 64 juta. Penghasilan bruto tahun 2017 64.974.000, PPh dipotong tahun 2017 yaitu 249.400. Selanjutnya Andriawan. Kenapa Andriawan dibuat 0 di sini? Karena Andriawan sudah berhenti bekerja sejak bulan April. Yang diminta di sini adalah untuk bulan Desember. Jadi Andriawan dibuat 0. Selanjutnya Robi.
Robi penghasilan bruto Desembernya 6.265.000, PPh dipotong Desember 0 karena PTKP lebih besar dari penghasilan neto. Penghasilan bruto tahun 2017 56.385.000, PPh dipotong tahun 2017 0 karena PTKP-nya juga lebih besar dari penghasilan neto. Yang selanjutnya Wiryawan. Penghasilan bruto Desembernya 5.800.000, PPh dipotong Desember 51.600, penghasilan bruto tahun 2017 77.100, PPh dipotong tahun 2017 427.500. Selanjutnya Astria. Penghasilan bruto Desembernya 6 juta, PPh dipotong Desember 33.750, penghasilan bruto tahun 2017 79.500, PPh dipotong tahun 2017 356.250. Selanjutnya Charles. Penghasilan bruto Desembernya 15.100, PPh dipotong Desembernya 940.833, penghasilan bruto tahun 2017 191.200, 191.200.000, PPh dipotong tahun 2017-nya 1.300.000. Jadi subtotal dari penghasilan bruto Desembernya adalah 80.375.000, PPh dipotong Desembernya 1.896.155, penghasilan bruto tahun 2017 894.105.000, PPh dipotong tahun 2017 itu 6.653.050 rupiah. Selanjutnya tenaga kerja lepas. Yang pertama ada Widayanti, penghasilan bruto Desembernya 5.200.000, PPh dipotong Desembernya 42.000, penghasilan bruto tahun 2017 62.400.000, dan PPh dipotong tahun 2017 ada 504.000. Perhitungannya bisa kita lihat pada halaman 20, itu untuk tenaga kerja lepas. Angka yang diambil yaitu pas bulan untuk penghasilan bruto Desember senilai 5.200.000. Untuk PPh dipotong Desember itu ada paling bawah, itu senilai 42.000. Dan untuk penghasilan bruto tahun 2017 ada di bawah upah sebulan, yaitu penghasilan neto setahun senilai 62.400.000, dan PPh dipotong tahun 2017 yaitu ada di pasal 1 tentang setahun senilai 504.000. Begitu juga Arianto, Widayana, dan Melina. Untuk Arianto, penghasilan bruto Desembernya 4.550.000, PPh dipotong Desembernya 0 karena PTKP-nya lebih besar dari penghasilan netonya. Penghasilan bruto tahun 2017-nya 54.600.000, PPh dipotong 2017-nya 0 karena PTKP lebih besar dari penghasilan neto. Yang ketiga Udayana. Udayana mendapatkan penghasilan bruto Desember sebesar 5 juta, PPh dipotong Desembernya 7.500, penghasilan bruto 2017-nya 60 juta, dan PPh dipotong tahun 2017-nya 90.000. Selanjutnya Melina. Melina mendapatkan bruto Desember sebesar 5 juta, PPh dipotong Desember 30.000, dan penghasilan bruto tahun 2017 60 juta, PPh dipotong tahun 2017 360.000. Jadi setotalnya untuk penghasilan bruto Desember untuk pegawai tenaga kerja lepas itu 19.750.000, dan PPh dipotong Desembernya 79.500, penghasilan bruto tahun 2017 237 juta rupiah, dan PPh dipotong tahun 2017 954.000. Jadi subtotal pegawai tetap tadi ditambahkan dengan subtotal tenaga kerja lepas itu senilai 104.125.000, 1.975.655 untuk PPh dipotong Desember. Penghasilan bruto tahun 2017-nya 1.131.105.000, PPh dipotong tahun 2017-nya itu senilai 7.007.050. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan halaman 43, ringkasan perhitungan PPh bagi pegawai tetap pada akhir tahun 2017 untuk membuat bukti pemotongan PPh pasal 21 pegawai tetap. Pertama, akbar perdana, gaji setahunnya 108 juta, tunjangan 30 juta, premi asuransi 6.480.000, jasa produksi 13.500.000, dengan total penghasilan bruto setahun 157.980.000.
Yang kedua, Wicaksana, gaji setahun 74.400.000, tunjangan 18 juta, premi asuransi 4.464.000, jasa produksi 7.750.000, dengan total penghasilan bruto setahun 104.614.000. Yang ketiga, Abdurrahman, gaji pokok setahunnya 74.400.000, tunjangan 15 juta, premi asuransi 4.464.000, jasa produksi 12.400.000, dengan total penghasilan bruto setahun 106.264.000. Yang keempat, Permana, gaji pokok setahunnya 74.400.000, tunjangan 12 juta, premi asuransi 4.464.000, jasa produksi 9.300.000, dengan penghasilan bruto setahun 100.164.000. Yang kelima, Yuliawan, dengan gaji pokok setahun 60 juta, tunjangan 6 juta, premi asuransi 3.600.000, jasa produksi 10 juta, dengan penghasilan bruto setahun 79.600.000. Yang keenam, Artanti, dengan gaji pokok setahun 50.400.000, tunjangan 6 juta, premi asuransi 3.024.000, jasa produksi 8.400.000, total 67.824.000. Yang ketujuh, Puspitasari, dengan gaji pokok setahun 50.400.000, tunjangan 6 juta, premi asuransi 3.024.000, jasa produksi 5.250.000, dengan total penghasilan bruto setahun 64.674.000. Yang kedelapan, Andriawan, dia berhenti bekerja pada bulan April, sedangkan untuk tabel ini untuk bulan Desember. Yang kesembilan, Robi, gaji pokok setahunnya 47.250.000, dengan tunjangan 6.300.000, premi asuransi 2.835.000. Dia tidak mendapatkan jasa produksi karena pegawai baru. Total penghasilan bruto setahunnya 56.385.000. Yang ke-10, Wiryawan, dengan gaji pokok setahun 60 juta, tunjangan 6 juta, premi asuransinya 3.600.000, jasa produksi 7.500.000, dan total penghasilan bruto setahun 77.100.000. Yang ke-11, Astria, dengan gaji pokok setahun 60 juta, tunjangan 8.400.000, premi asuransi 3.600.000, jasa produksi 7.500.000, dan penghasilan bruto setahunnya 79.500.000. Selanjutnya, Charles, dengan gaji pokok setahunnya 120 juta, tunjangan 55 juta, premi asuransi 7.200.000, jasa produksi 10 juta, dengan penghasilan bruto setahunnya 191.200.000. Total keseluruhan dari gaji pokok 671.250.000, tunjangan 168.700.000, premi asuransi 46.755.000, jasa produksi 91.600.000, dan total penghasilan bruto setahunnya 1.085.305.000. Untuk halaman 44, yang pertama Akbar Perdana, biaya jabatan 6 juta, iuran pensiun dan JHT atau THT 3.240, penghasilan neto 148.740 juta, penghasilan neto untuk perhitungan PPh 148.740 juta, PTKP-nya 63 juta. Yang kedua, Wicaksana, biaya jabatan 5.230.700, iuran pensiun 2.232.000, penghasilan neto 97.151.300, penghasilan neto untuk perhitungan PPh 97.151.300, PTKP 67.500. Dan untuk nomor 3, Abdurrahman, biaya jabatan 5.313.200, iuran pensiun 2.232,
Untuk penghasilan neto perhitungan PPh 98.718.800, PTKP 58.500. Untuk nomor 4 Permana, biaya jabatan 5.008.200, iuran pensiun 2.232.000, penghasilan neto 92.923.800. Untuk penghasilan neto perhitungan PPh 92.923.800, dan untuk PTKP-nya 54 juta. Yang kelima Yuliawan, biaya jabatan 3.980.000, iuran pensiun 1.800.000, penghasilan neto 73.820.000, penghasilan neto untuk perhitungan PPh 73.820, PTKP 54 juta. Dan untuk nomor 6 Artanti, biaya jabatan 3.391.200, iuran pensiun 1.512.000, penghasilan neto 62.920.800, penghasilan neto untuk perhitungan PPh 60.922.800, PTKP 58.500. Puspitasari biaya jabatannya yaitu 3.233.700, iuran pensiun 1.512.000, penghasilan neto 59.928.300, penghasilan neto untuk perhitungan PPh 59.928.300, PTKP 54 juta. Dan untuk nomor 8 Andrawan, nihil. Lanjut nomor 9 si Robi, pengurang berupa biaya jabatan senilai 2.819.250, iuran pensiun JTH atau DHT-nya 1.417.500. Lalu untuk penghasilan neto dan penghasilan neto untuk penghitungan PPh-nya senilai 52.148.250. Untuk PTKP-nya seperti yang data yang ada di halaman 13. Untuk si Robi, dia tidak menikah dan tanpa tanggungan, sehingga dia hanya membayar untuk pribadinya sendiri senilai 54 juta. Nomor 10 Wiryawan, pengurang berupa biaya jabatan 3.855.000, iuran pensiun JTH atau DHT-nya 1.800.000, penghasilan neto dan penghasilan neto untuk penghitungan PPh-nya 71.445.000. Lalu PTKP-nya sama seperti si Robi, dia cuma bayar untuk pribadinya sendiri. Nomor 11 Astria, pengurang berupa biaya jabatan senilai 3.975.000, iuran pensiun JTH DHT-nya 1.800.000, penghasilan neto dan penghasilan neto untuk penghitungan PPh-nya 73.725.000. Lalu PTKP-nya dia tidak menikah, lalu orang tuanya 1. Berarti dia punya tanggungan 1 orang, yaitu orang tuanya. Jadi untuk satu tanggungan
dikenai biaya 4.500.000, jadi 54 juta untuk pribadinya sendiri ditambah 4.500.000, jadi 58.500.000. Yang ke-12 yang terakhir Charles ini untuk pengurang biaya jabatannya senilai 6 juta, iuran pensiun dan THT-nya itu 3.600.000. Penghasilan neto dan penghasilan neto untuk penghitungan PPh-nya senilai 181.600.000. Lalu tanggungan TKP-nya, dia statusnya menikah, anak angkat 1, berarti dia untuk pribadinya sendiri 54 juta rupiah ditambah status menikah ditambah 4.500.000 ditambah tanggungan 1 anak angkat 4.500.000, jadi totalnya 63 juta. Lalu berdasarkan data pegawai 1 sampai 12, Akbar Perdana sampai Charles, dijumlahkan pengurangnya, jadi biaya jabatannya senilai 48.806.250, sedangkan untuk iuran pensiun dan JTH atau THT 50.305.500. Lanjut, ini untuk yang di halaman 45 nomor 1 si Akbar Perdana, sesuai dengan data yang udah kita cari terkait pegawai Akbar Perdana, PKP setahun atau disetahunkannya itu senilai 85.740.000. PPh terutangnya 7.861.000. Lalu PPh atas gaji 5.836.000, PPh atas jasa produksi 2.025.000. Total PPh dipotong atau dilunasinya itu 7.861.000. Kedua, Wicaksana, PKP disetahunkannya itu 29.651.000, PPh terutangnya 1.482.550. Lalu PPh atas gajinya 1.114.400 ditambah PPh atas jasa produksi 368.150, totalnya 1.482.550. 3. Abdurrahman PKP setahunnya 40.218.000, PPh terutangnya 2.010.900. Lalu PPh atas gajinya 1.421.900 ditambah PPh atas jasa produksinya 589.000, totalnya 2.010.900. Lalu 4. Purnama 38.923.000, itu PKP setahunnya. Lalu PPh terutangnya 1.946.150, PPh atas gajinya 1.504.400 ditambah PPh atas jasa produksi 441.750, totalnya jadi 1.946.150. Baiklah, saya Shoki Hidayat akan melanjutkan menjelaskan nomor 4 halaman 45. Pertama, Permana.
PKP disetahunkannya yaitu 38.923.000. PPh terutang 1.946.150. PPh dipotong yang sudah dilunasi. PPh atas gajinya 1.504.400. PPh atas jasa produksi 441.750 dan total 1.946.150. Kelima, Yuliawan. PKP setahunnya yaitu 19.820.000. PPh terutang 991.000. PPh atas gaji 516.000. PPh atas jasa produksi 475.000 dan total yang sudah dilunasi 9.915.000. Yang keenam, Artanti. PKP setahunnya yaitu 4.420.000. PPh terutang 221.000. PPh dipotong dilunasinya. PPh atas gaji tidak ada. PPh atas jasa produksi 221.000 dan total 221.000. Selanjutnya yaitu Puspitasari. PKP setahunnya yaitu 5.928.000. PPh terutang 296.400. PPh dipotong dilunasinya. PPh atas gaji 47.000 dan PPh atas jasa produksi 249.400. Sehingga totalnya 296.400. Yang kedelapan, Andreawan. Andreawan tidak memiliki PKP disetahunkan karena Andreawan berhenti bekerja pada bulan April, sedangkan penghitungan sekarang pada bulan Desember. Selanjutnya, Robi. Robi memiliki PKP yaitu 1.851.750 dan tidak memiliki PPh terutang. Selanjutnya, Wiryawan. Wiryawan memiliki PKP disetahunkan sebesar 17.445.000. PPh terutangnya 1.046.700. PPh dipotong yang dilunasi itu sebesar PPh atas gajinya sebesar 619.200. PPh atas jasa produksi 427.500 dan total 1.046.700. Selanjutnya nomor 11 yaitu Astria. PKP setahun Astria 15.225.000. PPh terutang 761.250. PPh dipotong dilunasinya. PPh atas gaji 405.000. PPh atas jasa produksi 356.250. Totalnya 961.250. Yang terakhir, Charles. PKP disetahunkannya 118.600.000. PPh terutang 12.790.000. PPh dipotong yang dilunasi. PPh atas gajinya 11.290.000. PPh atas jasa produksinya 1.500.000 sehingga totalnya 12.790.000. Sehingga ditotalkan PPh terutangnya 29.409.950. PPh atas gajinya 22.753.900. PPh atas jasa produksi 6.268.300. Untuk total 29.606.950.
Mohon maaf untuk Astria, pada total PPh dipotongnya tadi ralat sebesar 761.200. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Kalau ada kata-kata yang tidak berkenan di hati, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.